akan bicara mengenai poema Tuhan. Nanti kita bicara bagaimana poema Tuhan ini atau ciptaan Tuhan atau buatan Tuhan itu berhubungan dengan ikigai kita, ya, panggilan kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, mungkin banyak sekali teman-teman ya, saudara-saudara yang sudah mengerti apa itu ikigai. Ikigai ini sebetulnya prinsip Jepang ya. Saya tuh suka menggunakan prinsip Jepang karena prinsip Jepang ternyata banyak sekali yang kita bisa jadikan landasan untuk mempelajari firman Tuhan, sabda-sabda Tuhan yang ada dalam Injil. Ternyata apa yang ditulis oleh orang Jepang juga kita bisa cari dan kita temukan makna bahkan lebih dalam di dalam Injil-Injil ya. Jadi ikigai itu sebetulnya berasal dari dua kata, iki artinya kehidupan, the life, gai artinya nilai. So, artinya itu ya nilai kehidupan ya. Jadi kalau dibagi di dalam kultur Jepang, orang-orang Jepang menggunakan ikigai itu adalah alasan untuk kenapa saya hidup. Alasan saya kenapa saya harus bersyukur setiap hari. Kenapa saya harus mempunyai banyak energi untuk melakukan apa yang saya lakukan setiap hari. Dan itu besar sekali maknanya sehingga pada waktu mereka dari kecil sampai mereka sampai usia dewasa, sampai usia lanjut dan lain-lain, mereka mempunyai kesenangan dalam diri mereka sendiri karena mereka punya prinsip yang namanya ikigai ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya prinsip-prinsip ini yang juga ikigai secara teologi juga berhubungan dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, makanya kalau kita lihat dengan teologi ikigai itu, ada banyak kita bisa gali-gali di dalam Injil-Injil itu ya. Jadi sebelum menuju ke Injil, saya ingetin lagi ya sebagai apa namanya pembukaan. 4 komponen ikigai yang dipercayai oleh Jepang. Ya, yang pertama adalah yang sebelah kiri atas, ya gambar yang kiri itu apa yang saya suka ya. Passion saya itu apa? Passion saya itu dihubungkan dengan apa yang saya merasa senang dan termotivasi setiap hari melakukan. Ya, itu orang Jepang punya itu. Apapun yang mereka lakukan sebagai tukang sushi, sebagai orang yang melakukan banyak membuat teh dan lain-lain, mereka punya ini passion itu dan mereka yang seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kalau mereka melakukan sesuatu itu sebenarnya dengan ratusan persen hati, sehingga mereka dari muda sampai tua dengan mempunyai satu profesi karena dia punya passion itu, ikigainya sudah terbentuk dari muda. Dan itulah yang membuat mereka itu bergairah melakukan ya. Nah, tentunya tidak hanya suka yang disukain ya, jadi passionnya apa, tapi juga dihubungkan dengan apa yang mereka sih kuasai, jadi skillnya mereka itu apa sehingga membuat sushi mereka punya bakat, punya keahlian membuat sushi yang enak rasanya dan lain-lain. Mereka itu sangat menjiwai sehingga kenapa? Karena passion ditambah skill itu membuat gairah hidup mereka itu sangat tinggi. Nah, di samping itu mereka juga punya misi di dunia ini karena mereka juga melihat apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh teman-teman saya, dibutuhkan oleh environment lingkungan saya, apa yang dihubungkan dengan yang dibutuhkan oleh orang lain di dunia ini. Jadi mereka punya misi kan, mereka melakukan sesuatu dan mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini juga berhubungan dengan apa yang disukain oleh dunia. Dan yang paling akhir, mereka juga melihat apakah semua ini juga saya melakukan ini saya dapat bayaran. Saya sebagai menjadi pekerja sebagai profesi dan aktivitas ini yang memberikan pembayaran atau pendapatan ini yang membuat mereka juga mendapat panggilan. Kenapa? Kalau sudah dibutuhkan dapat bayaran, nah itu namanya panggilan. Ya. Nah, jadi keempat-empatnya ini kalau kita lihat sebetulnya ada misi, ada gairah, profesi dan juga panggilan hidup sehingga disebut sebagai ikigai. Nah, 4 komponen yang dipakai oleh orang Jepang sebagai apapun. Kita bicara mengenai orang yang suka mancing, orang yang suka membuat arts ya, orang yang suka buat sushi, orang yang apapun mereka lakukan, kita lihat apapun hasilnya. Orang merangkai bunga aja ikebana itu bagus sekali. Orang membuat suatu arts juga baik. Mereka melakukan dengan gairah, dengan hati, dengan panggilan yang nyata. Mereka membutuhkan semua itu untuk dipastikan bahwa memang kultur Jepang itu adalah kultur yang sangat apa namanya need ya dan mereka melakukan itu dengan setengah hati. Nah, kita juga harus melakukan itu. Karena apa? Konsep ikigai ini sebetulnya mendalam, lebih dalam lagi kalau kita cari di Alkitab. Bahkan kita bisa menggali hal-hal yang tidak ada di kebudayaan Jepang, sudah dituliskan di Alkitab. Cuma kita bisa melihat apa tidak bahwa itu ada di Alkitab ya.
Nah, kita mulai dengan surat Rasul Paulus Efesus 3:20, 2:10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Efesus 2:10 ini adalah sebetulnya intisari daripada ikigai. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Kristus, kita ini adalah benar-benar buatan Allah. Nah, ini yang kita sebut di poema, ya. Tadi kita sudah bicarakan mengenai judul daripada presentasi malam hari ini adalah poema. Poema itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Itu adalah buatan Allah, karya Allah, ya. Jadi kalau kita bicarakan mengenai kita adalah buatan Allah, di mana di kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafasnya daripada setiap dari kita, dan kita sudah diketahui semua oleh Allah dan diciptakan oleh Allah sebelum menjadi di dalam kandungan. Dan itulah membutuhkan bahwa Allah itu benar-benar mempunyai rancangan yang benar, yang unik atas diri kita. Nah, inilah kita buatan Allah itu mempunyai, bukan hanya kita hanya buatan sepintas lalu kebetulan dibuat, bukan, tapi justru kita adalah benar-benar sudah direncanakan, sudah dirancang, sudah diekspresikan agar kita memimik diri Allah sendiri. Jadi poema buatan Allah, ciptaan Allah. Ciptaan Allah bukan yang tidak disengaja, tapi mungkin disengaja dengan desain yang baik. Dengan demikian, setiap dari kita mempunyai ikigai, identitas ilahi. Kita itu bukan orang-orang yang... Jadi kalau kita kurang percaya sendiri, ingatlah bahwa kita itu adalah bagian daripada kerencana Allah dan buatan Allah sendiri. Karena di dalam kitab Kejadian katakan, Allah menghembuskan nafasnya pada setiap dari kita. Makanya kita punya paru-paru yang bisa bernafas, exhale, inhale, karena kita dihembuskan nafasnya oleh Allah. Ya. Dan yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya. Artinya apa? Kita memenuhi panggilan daripada Kristus. Kita itu diciptakan bukan untuk hidup hanya hidup yang hampa, hidup yang tidak ada arti. Tapi justru kita ciptaan dan Allah mau bahwa pekerjaan kita itu adalah yang sudah Dia tetapkan. Pekerjaan yang kita mau adalah yang Dia mau, yang kita harus lakukan adalah yang bukan murai rencana kita, tapi rencana Allah sendiri. Sehingga kita punya misi di kehidupan, seperti juga tadi ikigai orang Jepang, dan misi kita adalah menjalankan keselarasan dengan apa yang direncanakan oleh Allah sendiri. Ya. Dan pada akhirnya kita juga melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah, ini orang-orang ikigai, orang Jepang juga melakukan itu. Bahkan dia tidak mempunyai Kristus, dia melakukan baik, apalagi kita yang sudah diciptakan buatan Allah, dan kita mempunyai Yesus Kristus sebagai pedoman, batu penjuru kita. Kita harus menghargai Tuhan Yesus yang sudah mau datang ke dunia dan memberikan semua dalam kehidupan batu tujuan untuk kehidupan kita. Sehingga kita harus melakukan pekerjaan itu terbaik karena Tuhan Yesus sudah ada, diberikan oleh Bapa di surga. Dan pekerjaan apa? Pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Dan bahkan dikatakan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Sebelum kita itu melakukan apa-apa, Tuhan Yesus sebetulnya Allah itu sudah merencanakan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Sehingga kita itu sebetulnya hanya melakukan panggilan apa yang hidup di dalam yang sudah ada di dalam kita, mulai yang diberikan oleh Roh Kudus, ya. Sehingga dikatakan bahwa kita berjalan di dalamnya sebagai jalan hidup, ya. Supaya kita hidup di dalamnya itu sebenarnya kita berjalan di dalam rencana Allah sebagai jalan hidup. Nah, inilah konsep ikigai dalam Alkitab. Inilah yang menjadi batu penjuru buat kita. Karena apa? Prinsipnya adalah kita ini sudah dibuat secara pribadi oleh Allah, direncanakan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang terbaik, dan kita diciptakan dalam Kristus, dalam Yesus. Ini yang orang-orang yang lain punya konsep ikigai, tapi mereka tidak punya Allah, mereka tidak punya Yesus. Karena Yesus adalah kompas kita, dan Yesus sendiri memberikan
penjuru, dia memberikan arahan buat kita, kita tinggal melakukan. Dan kalau kita udah diberikan itu, senjata-senjata dan apa yang kita harus lakukan, dan kita punya Roh Kudus dalam diri kita, ya kita harus melakukan dengan terbaik. Nah, itulah ikigai. Apapun yang kita lakukan dalam karir kita, jangan kita sia-siakan, karena kesempatan itu sebetulnya bukan hanya berasal dari kita sendiri yang merangkai atau kita ingin, tapi justru dari Allah. Jadi ingat Efesus 2:10 setiap hari dalam hidup kita, bahwa kehidupan kita adalah rangkaian daripada rencana Allah. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, kita harus menjadi Christ-centered living. Bagaimana kita bisa hidup setiap hari dengan berpusat kepada kemauan dan kepastian yang ada di dalam Kristus sendiri, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa apa yang kamu cintai tadi ya, seperti ikigai tadi ya, apa yang kita sukai ya, passion kita. Nah, kalau di dalam Injil dikatakan bahwa kasih itu bukan sekedar emosi, tapi tindakan. Sehingga apa yang kita cintain itu justru mengakar pada Tuhan sendiri, pada Yesus sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencintai sesuatu karena dia sudah memasukkan benih-benih cinta, benih-benih kasih. Itu yang diberikan oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus sendiri di dalam diri kita. Sehingga apa yang sebagai anak Tuhan, apa yang kita cintain, itu sebetulnya adalah turunan daripada rencana Allah sendiri yang diberikan lewat Kristus. Makanya apa yang kita cintai itu adalah Christ-centered, berpusat kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau komponen yang kedua, apa yang kita bisa lakukan dengan baik, dengan skills, apa yang kamu kuasai. Nah, di dalam 1 Korintus 12 dikatakan juga, talenta alamiah adalah bagian daripada anugerah Allah, buah-buah Roh Kudus. Ya, seperti surat Rasul Paulus pada umat di Galatia, pada jemaat di Galatia dikatakan bahwa kita mempunyai bakat dan kita mempunyai buah-buah Roh Kudus yang lain dengan yang lain, dan itulah yang akan kita kuasai. Itu bukan dari dunia, dari mana, dari manapun juga, tapi justru yang dimasukkan di dalam Allah kepada kita. Dan sudah dilengkapi oleh Roh Kudus itu untuk menjadi penguasaan kita yang terbaik. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, jangan hanya sekedar melakukan, karena di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus yang mau dan mau mengantar kita, yang mau menunjukkan kita bagaimana cara melakukan sesuatu hal yang kita kuasai. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang kita dibutuhkan yang dibutuhkan dunia ya. Jadi dalam hal ini misi ya, kontribusi apa yang kita bisa berikan kepada orang lain di dunia ini. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam Matius 5:13-16 juga dikatakan bahwa misi kita yang kita lakukan di dunia dengan bakat yang kita dapatkan dari Roh Kudus, buah Roh Kudus, itu sebenarnya juga di dalam Kristus, in the Christ living. Berarti kita itu melakukannya dengan baik sekali, dengan cara kebenaran, dengan cara yang benar-benar menuju apa yang Tuhan maui. Sehingga apa yang dibutuhkan di dunia, itu kalau kita mengikuti cara hidup dengan Kristus ada di dalam diri kita, maka kita akan diarahkan ke sana. Apapun yang kita lakukan, apapun karir yang kita lakukan, kita akan dengan sendirinya akan diarahkan kepada apa yang dibutuhkan di dunia ini oleh Tuhan sendiri. Panggilan ini yang tidak kita bisa deny. Kalau lain kali kita mendinai bahwa saya dipanggil tapi saya tidak mau menjawabnya, maka kita akan merasakan bahwa apapun yang kita lakukan mungkin tidak berasa senang. Mungkin berasa, oh kok kayak gini ya, kok nggak puas begitu ya. Karena apa? Karena kita tidak mau mengakui dan kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan yang dibutuhkan di dunia yang sudah dimasukkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Itu yang kita deny, makanya kita tidak pernah puas. Karena itulah mengapa kadang-kadang kita kecewa karena kita tidak mengikuti jalan Tuhan ya. Dan yang terakhir, apa yang memberikan nafkah di dalam Kristus, dalam Christ living adalah semua apa yang kita lakukan dalam membentuk suatu penghasilan, mencari memberikan uang dan lain-lain, itu adalah bagian daripada ibadah kita. Sehingga kalau kita diberi bayaran, itu pun bukan karena Tuhan membayar kita, tapi itu pada bagian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa merasakan bahwa kita mendapatkan pendapatan, kita mendapatkan bayaran, itu setimpal dengan apa yang kita sudah kuasai, kita yang dibutuhkan, dan kita cintai, yang kita sukai, the passion kita, dan dibutuhkan dunia. Sehingga
Semuanya harus kita lihat bahwa ini adalah menjadi Christ center yang benar-benar balance ya di antara keempat ini. Tuhan tidak akan memberikan salah satu yang lebih besar daripada lainnya atau mengurangi salah satu yang lebih lebih mengecil daripada lainnya. Sehingga kalau kita bicara mengenai keutuhan hidup Kristiani di dunia ini seperti apa yang Tuhan mau, ya kita lakukan empat ini sesuai dengan apa amanat yang diinjilkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kita harus menemukan ikigai dalam hidup, tapi yang penting sebagai anak-anak Allah kita itu punya loh ya ikigai dalam Kristus. Karena kalau kita berpusat pada Kristus, kehidupan kita melakukan apa yang Tuhan maui di dalam hidup kita, maka kita akan merasakan kegembiraan. Kita akan merasakan kesejahteraan, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan karena kita melakukan dan kita menemukan kesenangan hati, kesejahteraan hati karena Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, Kristus sendiri yang menjadi pusat kita. Sehingga dapat dikatakan bahwa hidup itu penuh makna kalau kita itu hidup dalam Kristus. Karena ikigai kita sudah terpenuhi. Jadi kalau bahasa psikologinya yang kalian yang belajar psikologi kan ada Abraham Maslow, self-actualization. Itu kan yang paling tinggi lagi adalah self-actualization di bawah Christ Jesus. Yang di bawah Yesus Kristus. Di mana tidak bisa didinai bahwa itulah kegembiraan semua potensi yang kita punyai, kita keluarkan. Actualized. Menjadi yang paling tinggi dalam hierarki kehidupan manusia. Karena Tuhan bekerja di dalam diri kita. Bukan kita sendiri yang mau, tapi justru karena kita menjawab panggilan Tuhan. Panggilan Injil, panggilan yang paling mulia, maka kita akan mendapatkan self-actualization yang paling tinggi. Karena hidup kita berasal dari Allah, berakar pada iman, berakar pada kasih yang diberikan oleh Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan, dan kita setiap hari merasakan bahwa ya memang Tuhan itu baik. Tuhan itu maha pemberi. Kadang-kadang saya nggak minta, saya jadi dikasih. Kadang-kadang saya nggak mengharapkan tiba-tiba hal sesuatu yang baik datang kepada kita. Dan Allah memanggil kita untuk kita bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur. Sehingga ikigai kita akan selalu terpenuhi dengan adanya terang Injil tersebut. Dan ini yang penting panggilan ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita kembali ya, bahwa kita itu menemukan identitas dalam karya Allah. Bagaimana kita menemukan identitas kita sebagai karya Allah? Poema ya. Dimulai dari kesadaran bahwa hidup ini bukan kebetulan, bukan by chance ya. Saya juga saintis, kita bicara mengenai chance-nya berapa, kesempatannya untuk terjadi berapa. Tapi justru hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bukan hidup yang kebetulan. Bukan hidup yang ternyata, oh kok demikian. Tapi justru hidup ini adalah hidup yang benar-benar direncanakan oleh Allah sendiri. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Artinya apa? Kita ini adalah anak-anak yang sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Dengan ciptaan yang paling indah kita diberikan kesempurnaan dalam hidup kita. Dan yang pasti adalah kita diberikan identitas dengan karunia Roh Kudus di dalam diri kita sehingga kita bisa menjawab pertanyaan Allah lewat apa passion kita, apa misi kita, apa yang kita mau lakukan di dunia dan lain-lain ya. Jadi jangan lupa bahwa Efesus 2:10 kita selalu bawa karena kita ini buatan Allah sendiri yang diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan pekerjaan yang tidak baik, bukan pekerjaan yang nyolong, bukan pekerjaan korupsi, pekerjaan yang tidak beretika, tapi justru kita diminta untuk melakukan pekerjaan baik. Why? Kenapa kita bisa melakukan pekerjaan baik? Karena kita sudah dipersiapkan olehnya. Kita sudah diberikan kesempatan untuk mempunyai buah-buah Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga kan kita punya buah Roh Kudus, kita bisa hidup dan diundang di dalam kerajaan Allah untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Nah, ini adalah ciptaan yang benar-benar baik, yang dahsyat ya. Kita itu buatan Allah yang benar-benar dahsyat ya. Maka dikatakan sebagai poema. Dan kita itu diundang oleh Allah untuk masuk di dalam kerajaannya. Kita mau atau tidak, dengan sengaja mau atau tidak. Dan ternyata kalau kita udah mau, kita bisa buktikan, semua orang bisa memberikan testimoni kesaksian bahwa siapa yang hidup dalam kerajaan Allah, dia akan mendapatkan damai sejahtera.
Damai sejahtera bukan berarti dia akan kayanya bukan main, punya power bukan main, bukan punya kekuasaan bukan main dan lain-lain bukan. Tapi justru kenyataan bahwa damai sejahtera adalah keberasa enakan di dalam kehidupan dalam bersama dengan Allah, bersama Tuhan Yesus sendiri. Karena kembali lagi kita sudah diciptakan oleh Allah. Poema, karya Allah. Kita adalah buatan poema Allah. Poema itu bahasa Yunani ya. Dituliskan situ poema. Nah, kenapa dia bukan buatan ciptaan seperti kita membuat seperti misalnya kita memahat atau kita menulis dan lain-lain. Justru poema ini dipakai oleh orang Yunani di dalam Efesus oleh orang-orang poema oleh Rasul Paulus di sini ya menunjukkan bahwa kita itu bukan produk biasa tapi justru dengan keindahan Allah itu dengan kasih cintanya membuat kita dengan rencana yang baik, bukan hanya kebetulan saja. Bisa aja Tuhan, oh saya membuat si A dengan kebetulan pakai ini dengan kita dan lain-lain. Tapi justru tidak. Justru Tuhan membuat kita sebagai karya yang maha luar biasa. Setiap dari kita dikasih personality, dikasih misi, dikasih cara bekerja, dikasih talenta yang sendiri-sendiri, dikasih buah-buah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi hidup kita bukan suatu kebetulan ya teman-teman ya. Tapi bagian dari narasi ciptaan Allah. Kita mempunyai tujuan hidup. Kita tidak bisa deny bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang punya rasa bahwa kita harus bertanggung jawab pada Tuhan. Dengan demikian kita punya panggilan. Dan panggilan itu akan membuat kita menjawab karya Tuhan dengan cara kita sendiri apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang jadi tukang masak, ada yang jadi businessman, ada yang jadi accountant, ada yang jadi apapun juga, ada yang suster, ada yang jadi apapun juga, apapun saja yang kita lakukan. We have to do it for the goodness of God. Karena kita ini adalah buatan poema, karya yang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat dalam Ikigai ini, makna dan arah daripada ciptaan daripada Tuhan sendiri memberikan kita pengharapan yang besar bahwa kita mempunyai misi yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Misi itu harus kita emban. Misi itu harus kita lakukan. Misi itu harus kita jawab. Karena kita bertanggung jawab. Satu hari kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Kita tanyain, kamu ku kasih tugas. Kamu punya misi. Kamu punya keharusan untuk melakukan ini. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, we are made by God with love, but we have to return to that love to God. What we have done dengan ikigai kita sendiri. Tapi untungnya adalah, teman-teman, kalau kita lihat bahwa yang kita lakukan dengan ikigai yang kita punya itu, everything is baik. Ingat ya, dalam Genesis ya, dalam kitab Genesis ya. Apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan baik, yang Tuhan ciptakan adalah selalu baik. Dan dia selalu melihat itu baik adanya. Dan kita sendiri, kalau kita banyak bertanya kepada Tuhan, apakah benar yang saya lakukan ini menurut apa yang kau kehendaki aku lakukan Tuhan. Berikanlah Roh Kudus dalam diriku. Maka itu sudah terlihat baik oleh Tuhan kalau kita memang berusaha dan kita melakukan cita-cita. Melakukan semuanya dengan segala kerendahan hati. Membalas budi apa yang kasih Tuhan sudah berikan pada kita. Sehingga kita benar-benar berfungsi sebagai karya Allah. Poema, dei poema. Artinya karya Tuhan, buatan Tuhan yang bukan secara tiba-tiba, tapi justru mempunyai tujuan. Ya. Jadi kita melakukan hal-hal yang Tuhan maui. Berarti kita menjawab Allah, kita mengasihi Allah. Dan Tuhan katakan, jangan hanya kekasihmu kepada Allah yang Tuhan Yesus katakan, ajar kepada kita. Apa yang nomor satu lakukan? Ya cintai Tuhanmu, Bapakmu dengan segenap hatimu. Dan yang nomor dua apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, cintailah sesamamu manusia. Seperti engkau juga mencintai diri sendiri. Jadi panggilan kita adalah mengasihi Allah. Nomor satu yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang kedua, panggilan kita adalah mengasihi sesama kita. Itu adalah panggilan kita. Jangan lupa dengan ikigai yang Tuhan sudah berikan, dengan semua
semua kesempurnaan yang Tuhan sudah berikan, kita harus menjawab panggilan itu. Karena ikigai itu tidak pernah lepas dari kasih. Tujuan kita hidup, tujuan kita melakukan sesuatu, dasarnya adalah kasih. Kasih yang sudah diajarkan oleh Allah sendiri kepada kita. Ya. Di dalam kitab Matius 22:37 dikatakan, Yesus bertanya, menjawab kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya bukan separuh-separuh, tapi semua hati kita, semua jiwa kita, semua akal kita harus kita berikan pada Tuhan. Itulah hukum yang pertama. Hukum yang kedua, sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya apa yang Tuhan berikan pada saya harus saya kembalikan pada Tuhan. Saya harus pertanggungjawabkan pada Tuhan. Tapi di luar itu Tuhan juga minta bahwa kita juga mempertanggungjawabkan dan memberikan kasih-Nya kepada orang di sekitar kita. Apapun yang kita lakukan. Jangan sampai kita lupakan bahwa kita harus berterima kasih, harus kita menghormati orang-orang sekeliling kita. Kadang-kadang mau ada orang yang tidak baik, ada orang yang kesel, ngelihatnya itu udah kesel. Ya, tapi Tuhan juga katakan bahwa tetap bagaimanapun juga kita harus menghormati mereka. Kalau kita tidak suka, ya sudah kita mundur diri ya. Tapi bukan berarti harus kita menghina dia. Harus kita mencerca dia. Mungkin harus menghambakan dia, terus menurunkan derajat dia. Tidak. Tuhan katakan kalau engkau nggak suka, ya sudah. Jangan dekat-dekat. Tapi tetap kamu punya kasih terhadap sesamamu yang lain. Ya. Jadi ini adalah hal yang sesuatu yang sangat fundamental di dalam ikigai ini. Bagaimana kasih Allah itu mengalir lewat saya. Bagaimana berkat Allah mengalir lewat saya. Karena saya adalah buatan yang benar-benar dicintai dan sudah dibentuk oleh Allah menurut rencananya. Nah, dengan demikian banyak sekali karunia-karunia yang sudah Tuhan katakan yang berikan kepada kita. Kita yang harus menjawab karunia itu berterima kasih, bersyukur setiap hari karena karunia itu datang tanpa kita rencanakan. Tapi kalau kita banyak rencanakan ya, kita doa, banyak sekali doa-doa yang kita lakukan. Tapi kalau doanya tidak dengan iman yang benar, doa-doa itu tidak terjawab. Atau kadang-kadang doa dengan iman yang benar, doanya membesar, tapi mungkin belum waktunya. Tuhan belum menjawab sekarang. Tapi justru yang kita melakukan adalah kita tetap setia kepadanya. Karena Tuhan sudah memberikan waktu yang terbaik dan memberikan karunia yang terbaik. Dan karena itulah kita harus kembangkan karunia-karunia ilahi itu. Ya. Tidak bisa kita tidak potensinya kita itu tidak bisa kita deny. Oh misalnya saja ya, hari ini saya senang melakukan ini, saya lakukan. Hari ini besok lakukan. Tapi lakukan cetek-cetek. Tidak boleh. Tuhan katakan kalau engkau melakukan sesuatu, lakukan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwaku, seakan-akan engkau melakukannya bagi aku. Jadi kalau kita mempunyai banyak bakat, lakukan semua sampai tuntas, sampai Tuhan katakan, oke, kamu sekarang sudah baik, kamu boleh melakukan hal yang baik lagi untukku atau untuk sesamamu. Dan disitulah kita akan melakukan dengan ikigai dalam Kristus yang kita lakukan. Karena dia mengenali, dia akan menyuburkan dan dia mempersembahkan talenta kita itu. Dia menyuburkan itu karena itu talenta itu kita bisa buat. Dan kita memproduksinya dan kita bisa membesarkannya karena dia memberikan kepada kita. Ya. Di dalam kitab 1 Petrus 4-10 dikatakan, bab 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Dia tidak mengatakan di dalam surat Petrus, layani dirimu sendiri. Bukan. Dia dikatakan, layanilah orang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengatur yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita mencintai orang lain, kita menghormati orang lain seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Tugas yang kedua adalah cintailah sama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Berarti kita harus melayani orang lain dengan segenap hati kita. Bukan dengan kesombongan pribadi. Bukan dengan hal yang mengecilkan.
Tapi justru kita harus mengembangkan semua yang kita punyai dengan dalam ikigai dalam Kristus, sehingga kita ikut berpartisipasi di dalam kepastian kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Dan orang akan melihat bahwa, oh ya memang benar ya, dia ini adalah orang Kristen yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus maui, apa yang Tuhan harapkan. Dia benar-benar contoh yang baik. Sehingga kita orang melihat bahwa keahlian profesional kita itu dilandasi yang kuat dengan adanya Kristus. Dilandasi dengan center kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan kemauan dan ego kita landasannya, bukan. Tapi justru adalah Tuhan sendiri yang melandasi, yang memberikan bimbingan, yang memberikan banyak sekali bantuan, yang memberikan arah, yang memberikan semuanya karena dia adalah maha semuanya dan kita hanya harus mengikuti apa yang dia mauin. Disitulah pengembangan daripada ikigai dalam Kristus. Dengan demikian, apa yang kita lakukan sehari-hari, seperti juga orang Jepang melakukan untuk kebutuhan mereka, kita melakukan untuk kebutuhan Tuhan Yesus. Sehingga pekerjaan kita sehari-hari sebagai apapun juga. Misalnya kita bekerja sebagai tukang beca, kita sebagai tukang lukis, pelukis, kita tukang masak, kita kerja di kantor, kita menjadi akuntan, kita menjadi apapun juga. Di sini ada Bu Helena, ada lawyer. Lakukanlah sebagai ibadah. Apa yang kita kerjakan adalah ibadah. Persembahan rohani kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik sesuai dengan misi kita. Sesuai dengan buah-buah Roh Kudus. Dan disitulah kita juga mendapatkan. Karena pendapatan itu juga adalah bagian daripada kepemberian Tuhan sendiri. Yang harus kita syukuri. Seperti kalau kita lakukan dengan segenap hatimu pada Tuhan, maka semuanya ini adalah menjadi aktivitas hidup yang sangat berarti. Ya. Dengan demikian, pekerjaan kita yang kita lakukan, ikigai kita yang kita lakukan dengan self-actualization menurut Abraham Maslow yang berasal dari Kristus, kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kemauan egosentris kita sendiri. Itulah ikigai sejati. Teologi ikigai sejati menurut Injil. Di dalam kitab Mazmur 143 ayat 10 dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Nah ini doa kita ya. Setiap hari Tuhan, ajari aku melakukan apa yang Kau mau aku lakukan menurut kehendak-Mu. Karena aku hanya bertumpu dalam hatiku, di dalam kehidupanku sehari-hari, hanya pada Engkau, Allahku. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang berasal dari dirimu sendiri akan menuntun aku di dalam tanahku, dalam tanah kehidupanku, di dalam lingkunganku. Karena itulah adalah hal yang paling baik yang kita bisa dapatkan. Dan itulah ikigai sejati di dalam Kristus. Bahwa di dalam kerendahan hati kita mengakui bahwa semua yang kita lakukan apabila itu berasal dari Allah adalah yang paling benar. Dan itu merupakan kebenaran sejati. Dan Tuhan tahu, dia tahu, kita bisa bertanggung jawab karena kita sudah dihembuskan nafasnya. Ingat tadi ya, kita poema Allah yang dihembuskan nafasnya satu persatu oleh Allah. Sehingga sebagai anaknya, sebagai Bapa kita, dia tidak akan menjerumuskan kita. Dan kalau kita selalu bertumpu dan setia kepadanya sebagai anaknya, Bapa akan proud. Anakku nurut sama aku. Anakku benar-benar menjalankan apa yang aku minta. Bukan orang yang menjadi orang yang sembrono. Bukan orang yang mau semaunya sendiri. Bukan orang-orang yang ngawur hidupnya. Tidak. Dia jalan sesuai dengan apa yang aku mau. Dia mengerti bahwa dia sudah kuciptakan dengan semua kesempurnaan. Apapun yang dilakukan, betapa kecilnya itu sangat berarti. Karena Tuhan mau kita melakukan hal tidak harus selalu besar sekali.
tapi mulai dari hal yang kecil-kecil. Perjalanan 1.000 langkah dimulai dengan langkah yang pertama. Justru langkah yang pertama yang kecil ini akan mendapatkan kemaknaan, pembelajaran dalam kehidupan. Apalagi kita yang masih muda-muda. Kita belajar setiap step, setiap langkah di mana Tuhan akan mengajari kita. Apabila kita setia di dalam pengajaran itu, maka kita akan mendapatkan pengajaran yang besar sekali. Di dalam apapun yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, dimulailah dengan step, small steps, langkah-langkah yang kecil. Karena itu adalah basic, itu adalah dasar yang diberikan oleh Allah sendiri. Sehingga setiap hal-hal yang kecil, itu adalah landasan daripada panggilan. Jadi ikigai kita tidak memulai dengan suatu cita-cita yang besar. Tidak, justru Tuhan katakan, mulai dengan hal yang kecil. Di dalam Lukas 16:10 dikatakan, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia dalam perkara yang besar. Jadi kalau kita tidak mengambil dengan tanggung jawab perkara yang kecil, bagaimana kita diberikan perkara yang lebih besar? Bahkan perkara-perkara menjadi ikigai yang menjadi besar. Tidak, kita mulai dengan yang kecil. Jadi jangan remehkan hal-hal yang kecil. Jangan remehkan hal-hal yang kelihatannya sederhana. Jangan remehkan hal-hal yang kelihatannya kok kecil sekali. Yang tidak berguna, yang tidak bermakna. Justru itulah cara Tuhan bekerja. Kita mulai dengan hal yang kecil, tapi kita setia melakukan setiap hari, maka Allah akan mendapatkan dan membentuk kita karakter yang Dia maui. Memanggil kita dengan suatu misi yang lebih besar apabila kita sudah bisa melakukan hal-hal yang kecil. Dan semua itu akan bisa kita lakukan dengan ikigai dalam Kristus itu. Karena ikigai yang besar dimulai dengan ikigai yang kecil. Dan ikigai kecil adalah berasal dari Allah, maka ikigai yang besar akan menjadi beratus-ratus kali energinya, kekuatannya, powernya, karena Allah berada di situ. Disitulah sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita dan kita bisa rasakan. Dan kalau itu sudah kita lakukan, kita akan menemukan banyak sekali sukacita. Kita akan memberikan lebih banyak lagi kepada orang. Kita akan memberikan lebih banyak lagi pada Tuhan ketika kita merasakan bahwa Tuhan kasih sukacita sudah besar di dalam diriku. Yang kadang-kadang aku tidak rasakan atau aku tidak expect untuk datang, tapi ternyata Tuhan datang dengan tiba-tiba dan rencananya berjalan dengan baik, selalu sempurna dengan tiba-tiba. Maka kita akan menemukan sukacita itu. Dan sukacita itu memenuhi panggilan Tuhan. Dan kita akan memberikan lebih banyak lagi kepada Tuhan. Dan kita akan memberikan lagi banyak kepada sesama manusia. Karena itu yang Tuhan maui. Pemberian ini bukan berarti karena kita merasakan kita harus memberikan. Bukan, tapi justru dari ikigai kita dalam hati kita sendiri. Kita akan merasakan bahwa kita menerima banyak sekali kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Kita merasa bahagia untuk memberi. Bukan hanya meminta. Bukan hanya kita mengharap. Bukan hanya kita mendapatkan kasihan dari Tuhan. Bukan. Tapi justru ini adalah yang disebut sebagai cycle of the future. Di mana kalau kita merasakan karunia dan kita memberi, Tuhan akan memberi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, dan kita akan memberi lebih besar lagi, memberikan besar lagi, dan lebih besar lagi. Ya. Di dalam surat Filipi 2:17 dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan sebagai persembahan dan ibadah, imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dalam kamu semua. Ini adalah surat Rasul Paulus di mana dia juga didera, dia dicibirkan, dia dianiaya. Tapi tetap walaupun dia sudah menderita seperti juga Tuhan Yesus sudah menderita, dia senang untuk menderita karena dia tahu dengan penderitaan yang mereka rasakan, Tuhan Yesus maupun Rasul Paulus, ada kesejahteraan, ada sukacita di dalam diri mereka, ada kesenangan, ada damai sejahtera. Dan itulah contoh-contoh yang baik. Walaupun kadang-kadang kita mesti menderita. Tapi karena kita memberi, banyak sekali kegembiraan, kesukacitaan yang kita bisa dapatkan dalam diri kita. Jadi dengan kerelaan memberi,
maka kita akan berubah dan mencari persembahan yang lebih banyak lagi. Itulah ikigai dalam Kristus. Bukan hanya menerima, tapi justru memberi. Dan kita menemukan sukacita dalam memberi. Dan kalau kita lihat ikigai dalam Kristus, dasarnya apa? Ya dasarnya adalah identitas Kristus sendiri yang datang dalam diri kita. Bahwa dia memberikan semua yang terbaik buat kita, bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi justru di dalam rencananya. Kita adalah menjadi ciptaan-ciptaan yang akan membuat dunia ini menjadi kasih, seperti yang dia ajarkan pada kita. Dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kalau kita mempunyai ikigai dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan dan Yesus maui, kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru yang sudah datang. Ciptaan baru yang sudah dia lakukan, yang sudah dia ciptakan. Kita tidak harus membuat identitas baru karena hanya mengikuti kita, mengikuti apa yang dia mauin. Kita sudah mempunyai identitas Kristus, ikigai yang berakar pada Kristus Yesus. Dan itulah yang akan membuat hidup kita menjadi baik. Dan itulah yang akan melakukan dan memberikan identitas kita sebagai anak Allah yang sejati. Anak Tuhan yang sejati. Ya. Jadi kalau kita simpulkan di dalam malam hari ini, sebenarnya apa sih ikigai? Kembali lagi, ikigai itu campur dari 4 tadi ya. Misi kita, apa yang kita sukain, apa yang kita lakukan, apa yang dunia butuhkan, apapun yang kita bisa mendapatkan bayaran dan lain. Tapi justru yang paling penting adalah kita adalah poema, ciptaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan poema Tuhan sendiri. Maka hidup kita harus berakar pada identitas sebagai ciptaan yang mulia. Bukan orang-orang yang egoistis. Jadi kalau kita bicara mengenai self-actualization dalam ikigai, di dalam teologinya, kita harus memberikan kasih karena Tuhan sudah berikan kasih pada kita. Dan karena kita menerima kasih, kita menerima karunia, kita mesti memberikan kembali pada Tuhan. Kita harus memberikan kembali kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti juga Tuhan Yesus lakukan pada kita. Dan yang paling akhir, ingat, kehidupan kita itu adalah suatu rangkaian kejadian yang sudah Tuhan rencanakan. Dengan berdemikian, karena kita adalah Tuhan, maka ini membentuk suatu perjalanan iman. Perjalanan iman bukan terjadi dalam satu momen abnormal, potret pada hari ini, atau minggu ini, atau bulan ini, atau kapanpun tahun ini, tidak. Tapi justru di dalam sejarah kehidupan kita, Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah memberikan terbaik, Tuhan mengharapkan juga kita memberikan terbaik kepadanya dan kepada sesama kita. Dan tujuannya adalah memuliakan Allah sendiri. Jadi ikigai kita, apapun yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan berikan lewat Allah, lewat buah-buah Roh Kudus, kita kembalikan kepada Tuhan dan kesetiaan itu, kesetiaan menerima dan mengembalikan kepada Tuhan, itulah yang akan dilihat oleh Tuhan sendiri. Dilihat oleh Allah dan dilihat satu hari, dilihat dan ditanyakan oleh Tuhan Yesus. I've given you a lot. I've expected you a lot. But what have you done in your life? What have you done to God, to the Father in heaven, and to your peers, to your friends, to your society? Itu yang harus kita jawab satu hari. Dan semuanya, kalau kita melakukan apa yang dia melakukan, kita tidak akan takut untuk menjawab dengan kebesaran hati bahwa saya sudah melakukan ini sesuai dengan apa yang kau mau itu. Apa yang kau sudah berikan di dalam buah-buah Roh Kudus di dalam hidupku. Dalam pikiranku, apa yang aku pikirkan, apa yang aku ucapkan dalam hatiku. Semuanya sudah berasal daripadamu dan aku kembalikan kepadamu. Jangan seperti orang-orang yang dikasih 1 talenta. Ya kan ada ya cerita ya. Satu dikasih 50 talenta, 10 talenta, diberikan double. Ini yang kasih 1 talenta, dia takut duitnya hilang, malah ditanam. Jangan seperti itu. Ikigai bukan berarti kita hanya diam. Justru kita harus berusaha. Karena Tuhan selalu menghargai usaha apapun kecilnya. Usaha yang kecil diberikan
pembesaran sampai akhirnya ikigai menjadi besar, dan itu adalah sangat berkenan dalam Tuhan. Dan semua ini adalah kita bisa melakukan, ada kekuatan, satu adalah kekuatan Tuhan Yesus sendiri. Sehingga terang Kristus yang ada dalam diri kita, Christ-centered living, kita akan bisa memenuhi apa yang Tuhan ekspektasi kepada kita. Amin. Ya. Oke, kita dengarkan satu lagu pujian dulu ya, sebelum kita tutup dalam